Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Divina Narendra dengan NRP 140219005. Sebuah video Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pemenuhan nilai UTS. Temakan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Di sini topik yang akan saya ambil ialah sharing pengalaman dan bisnis dalam kondisi tanggap darurat bencana alam atau penyakit endemik. Di sini terdapat 3 contoh peluang usaha seperti apa yang sangat berdampak sekali terhadap situasi corona yang saat ini kita alami. Pertama ialah peluang usaha jualan masker. Kan kita banyak sekali menemukan kelangkaan saat kita beli masker ya. Misal di toko apotik berubah sangat drastis dari harganya. Dikategorikan per plastik. Kalau di daerah rumah saya itu bisa sekitar dapat 7 dan itu di bawah 10.000. Orang mungkin satuannya bisa sampai 5.000 ataupun 10.000. Yang paling banyak dicari oleh masyarakat, kenapa? Karena melindungi organ pernapasan kita saat kita keluar rumah atau bertemu dengan orang-orang. Maka dari itu, masker menjadi barang yang wajib digunakan oleh orang-orang. Namun di sini pemerintah tidak akan tinggal diam. Keadaan tersebut semakin buruk. Dan di sini pun disebutkan bagi siapa yang terbukti akan dikenakan pasal yang dari pemerintah sendiri dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. Dan itu dalam bidang e-commerce sendiri seperti layaknya Tokopedia juga melakukan upaya agar masker seperti selayaknya masker pada umumnya. Yang di sini yang kedua ialah hand sanitizer. Hand sanitizer itu apa sih? Hand sanitizer itu adalah cairan yang bisa kita bawa kemana-mana saat kita berpergian, saat kita ingin makan. Itu mudah sekali, tinggal ada yang satu tetes atau tinggal ada yang disemprot-semprot membunuh bakteri, kuman maupun virus yang ada di tangan. Tapi setidaknya selagi masih ada air, gunakan air terlebih dahulu. Karena kenapa? Kuman tersebut baik dibasmi oleh air dan sabun yang saat itu menggunakan air mengalir daripada menyemprot kepada tangan atau meneteskannya kepada tangan kemudian digosok-gosok. Nah sayangnya hal ini juga dimanfaatkan oleh orang-orang sekitar. Kita jangkau dengan pembelian yang sewajarnya, namun saat terjadinya dampak bencana dari virus ini, harganya relatif naik dari harga sebelumnya saat sebelum adanya bencana ini. Kemudian di sini yang ketiga ialah rempah-rempah. Kenapa rempah-rempah? Karena tersebut bisa digunakan sebagai pencegahan. Dan mengapa demikian? Karena contohnya jahe. Buatan jahe sendiri direbus dulu dengan air hangat. Kemudian jahe sendiri juga bermanfaat untuk menegakkan tenggorokan. Yang mana COVID ini bisa mati kita meminum jahe yang bisa melegakan tenggorokan dan suhu tubuh kita panas. 3 poin. Yang pertama ialah penjualan masker yang sangat melonjak. Yang kedua ialah hand sanitizer, dan yang ketiga rempah-rempah. Pemerintah tidak tinggal diam. Tentunya pihak pemerintah dan berwajib sudah melakukan penyisiran di sejumlah daerah-daerah. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti memanfaatkan situasi dalam bencana alam sebagai ladang jual beli dan dinaikkan harga dengan tidak sewajarnya. Untuk kotak masker saja bisa sampai juta lebih di luar sana. Sikap kerakyatan yang mendahulukan kepentingan umum yang bisa kita terapkan atau contohkan kepada masyarakat sekitar ialah yang pertama, membantu sesama. Sebagai orang yang sanggup membantu pedagang-pedagang tersebut bisa membeli dagangan mereka yang mana mereka seharusnya di rumah, tapi mereka berusaha untuk mencari nafkah demi pemenuhan kebutuhan di keluarganya. Dari ojek online sendiri wabah COVID ini, penurunan pendapatan yang mereka peroleh dianjurkan oleh pemerintah untuk menggunakan transportasi pribadi, physical distancing, yaitu jaga jarak dari orang, minimal jarak ialah 1 meter. Nah dari keadaan tersebut pastinya ojek online tuh mengalami kerugian besar, jarang mendapatkan orderan. Pemerintah telah mengeluarkan keputusan yang mana ojek online di luar sana tidak boleh membonceng
tidak boleh menerima orderan, seperti orderan makanan atau pengantaran barang, supaya physical distancing tadi. Di sini juga bisa memberikan dukungan kepada tim medis tetap diam di rumah, penurunan angka positif. Kenapa demikian? Karena petugas tim medis kan pastinya membutuhkan tenaga ekstra untuk mengurusi orang-orang banyak di luar sana yang juga terjangkit. Kita kembali lagi kepada peluang bisnis yang ada di Indonesia. Kita bisa melakukan bisnis dalam rumah dan kita juga bisa mencari uang dari bisnis tersebut kan. Peningkatan kualitas hidup masyarakat untuk tidak tertular oleh penyakit-penyakit di luar sana, ialah rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan, rajin mencuci tangan, diusahakan untuk langsung ganti bajunya dijemur di bawah matahari atau langsung dicuci kalau kemudian kita langsung mandi. Yang lain ialah setiap pagi berjemur di bawah sinar matahari minimal 30 menit ya, tapi saya rasa 15 menit juga sudah cukup. Kenapa? Karena dari waktu 15 menit tersebut sudah bisa menyebabkan tubuh kita terasa panas. Kenaikan suhu itu bisa juga membunuh virus, tidak bisa tahan oleh panasnya suhu itu. Jadi seperti kita harus minum hangat, rempah-rempah tadi, maka menjaga imunitas tubuh untuk menjaga tubuh kita tetap fit. Kesimpulan dari video ini ialah sharing tentang bisnis saat kondisi tanggap darurat bencana alam dan penyakit endemik. Jadi sekian video dari saya, Anggi Divina Narendra, dari Manajemen Pemasaran dengan NRP 1421905 di Politeknik Ubaya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.